Halo semua, ketemu lagi. Saya Iqbal. Di video kali ini kita akan melakukan test drive terhadap Daihatsu Rocky yang terbaru. Di video sebelumnya saya sudah buat secara lengkap review tentang Daihatsu Rocky. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas. Dan kali ini saya dikasih kesempatan oleh N-Car Daihatsu Palembang di Jalan Angkatan 45 untuk melakukan test drive Daihatsu Rocky yang ada di belakang saya sekarang. Kita akan ulas sedikit untuk Daihatsu Rocky, poin-poin pentingnya saja. Oke, mobil ini adalah mobil baru kembarannya Toyota Race. Nah, bisa dilihat di bagian depan ini adalah pembeda dari Toyota Race. Dia menggunakan bahasa grill yang berbeda dengan Toyota Race. Tapi untuk lampu dan fog lampnya tetap sama. Dia lampu utama dia menggunakan LED, terus di fog lampnya di bagian sini. Tapi memang nggak ada DRL di bagian sini. Untuk mesin, dia menggunakan mesin 1000 cc turbo 3 silinder. Itu mesin sebenarnya sama dengan Ayla dan Agya yang 1000 cc, tapi di sini dilengkapi dengan turbo. Tenaganya 98 HP dan torsi 140 Nm. Torsi yang termasuk besar karena torsi sebesar itu setara dengan mobil 1500 cc NA. Oke, untuk velg dia menggunakan ukuran 17 inci. Ini termasuk besar untuk di kelasnya. Ini ukuran velgnya 17 inci dengan lebar tapak 205 dengan profil 60 dan velgnya juga two tone color. Dan di bagian samping ya desainnya seperti ini. Desainnya cukup bagus dan compact mobilnya. Dan di sini mobil ini punya beberapa tipe. Tipe yang paling tinggi itu adalah tipe ASA. ASA itu memiliki beberapa sensor radar yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan di mobil ini adalah mobil yang tipenya itu ADS yang memiliki beberapa aksesoris dari Daihatsu-nya sendiri. Dan ini adalah tipe yang manual. Untuk yang otomatisnya dia menggunakan CVT. Kita test drive yang tipenya manual. Oke, langsung aja kita masuk ke mobilnya. Dan mobil ini sudah memiliki kunci yang aksesnya itu keyless marking. Oke, ini kalian bisa lihat dia sudah auto retractable mirror. Ini posisi terkunci, posisi terbuka, dan let's go. Oke, for your information, untuk kalian yang lagi cari mobil bisa kunjungin dealer N-Car Daihatsu di Jalan Angkatan 45 Palembang. Tempat yang sangat strategis dan dealer ini punya fasilitas yang lengkap seperti lobby yang nyaman, bengkel yang lengkap, kemudian ruang tunggu customer tergolong sangat nyaman. Dan terakhir, untuk yang mau test drive atau lihat mobil Daihatsu, langsung kunjungin N-Car Daihatsu Palembang atau kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita sudah di dalam mobil Daihatsu Rocky-nya dan kita mau test drive. Ini ditemenin sama Pak Wing di belakang. Hai Pak. Halo. Oke. Kita mulai. Seatbelt. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita masuk gigi mundur, dia sudah ada kamera mundur di bagian belakang. Jadi mempermudah kalian yang ingin cari parkir. Oke, di sini kita akan melakukan test drive dan ada 3 poin yang akan saya sampaikan ke kalian semua. Yang pertama adalah bagaimana mesin 1000 cc 3 silindernya dengan turbo. Terus bagaimana bantingan suspensinya, dan yang ketiga adalah rasa berkendara dari mobil ini. Oke. Untuk dari karakter mesinnya, ini mesinnya cukup galak di putaran bawah karena dia menggunakan turbo, jadi power band tenaganya itu lebih terasa di putaran bawah dan terasa sekali ketika kita menginjak gas, dan tenaga itu positif langsung masuk. Di mobil ini sudah menggunakan direct turbo, jadi turbo itu diminimalisir lagi untuk lag turbonya.
ngomongin soal mesinnya ini kan 3 silinder 1000 cc menggunakan turbo. Apakah masih ada getaran khas 3 silindernya? Ya, itu masih ada ketika idle pertama, dan ketika berhenti itu masih ada terasa sedikit getaran 3 silindernya. Tapi setelah itu mesinnya halus, bagaikan mesin 4 silinder biasa. Dan kalau kita bandingin dengan 3 silindernya yang Ayla dan Agya yang non turbo, ini terasa jauh lebih halus daripada mesin 3 silinder tersebut, karena getarannya kalau yang di Ayla atau Agya itu lebih terasa getarannya, dan di mobil ini sudah minim sekali getarannya, sama seperti mesin-mesin 4 silinder konvensional. Dan untuk tenaganya kalau bisa dibilang ya, untuk kita bandingin dengan mesin 1500 cc NA normally aspirated engine, ini tenaganya lebih positif dan lebih terasa jambakan tenaganya. Ini posisi gigi 3, kita turunin ke gigi 2. Karakter mesinnya halus dan responsif dari pedal gasnya juga lumayan baik. Ini peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan mobil-mobil Daihatsu lainnya, karena ini sudah menggunakan basis platform yang baru di NGA, Daihatsu New Global Architecture, termasuk juga teknologi mesinnya juga menggunakan teknologi yang baru. Walaupun memang turbonya belum dilengkapi dengan variable geometric turbo seperti turbonya yang mobil-mobil seperti Pajero, itu belum dilengkapi teknologi variable geometric turbo tersebut. Tapi sudah memadai sekali untuk di kelasnya. Karena pemain di kelasnya sendiri, mobil ini melawan seperti contohnya Kia Sonet yang itu masih menggunakan mesin NA, dan ada Nissan Magnate yang 1000 cc pakai turbo juga, tapi itu mesinnya sedikit lebih kasar daripada mobil ini. Ini jauh lebih halus. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal bantingan suspensi. Untuk bantingan suspensi, ini adalah sebuah SUV yang karakternya biasanya itu harsh, keras, dan gak terlalu nyaman seperti mobil hatchback ataupun MPV. Tapi di sini yang saya rasain adalah ya bantingan suspensinya cukup dewasa. Dia bisa meredam getaran dengan baik dan gak terasa seperti mobil yang memiliki bantingan suspensi yang keras. Ini termasuk salah satu SUV yang nyaman. Penggunaan velg 17 inchinya juga berpengaruh terhadap pengendaliannya yang cukup presisi di sini. Jadi rasa berkendaranya cukup dewasa dengan set suspensi yang cukup baik di mobil ini. Walaupun dia penggerak roda depan dan suspensi belakang dia menggunakan torsion beam seperti khasnya mobil di kelasnya, dan di bagian depan dia menggunakan MacPherson. Dan kita sudah masuk ke poin yang kedua. Nah, di poin ketiga adalah rasa berkendara. Bagaimana rasa berkendara dari Daihatsu Rocky ini? Driving experience menggunakan Daihatsu Rocky yang saya rasakan adalah, yang pertama adalah ini memiliki bobot setir yang sangat ringan, bahkan lebih ringan daripada Calya Sigra yang sudah punya setir yang sangat ringan. Ini setirnya sangat ringan, mudah dikendalikan. Positifnya adalah ketika kalian menggunakan mobil di dalam kota dalam kondisi yang macet, ini sangat mudah untuk menggunakannya karena bentuknya yang compact, yang nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu panjang. Dan ditambah dengan penggunaan digital speedometer yang sudah menggunakan full digital di bagian sini. Ini tampilannya cukup baik ya. Di video sebelumnya saya bilang resolusinya nggak terlalu bagus, tapi ketika dibawa berjalan seperti ini ya cukup aja. Jadi resolusinya juga cukup bagus dan kita memandangnya juga cukup enak. Jadi nggak seperti menggunakan layar yang nggak terlalu bagus resolusinya. Nah, bagusnya lagi dia mengedepankan sisi keamanan. Di sini di speedometernya kalian bisa opsi untuk mengganti tampilan dari speedometernya. Di sini ada opsi desain, tapi karena dia safety, kalian nggak bisa ganti model layarnya ketika berkendara. Di sini akan ada warning seperti ini, pengaturan kendaraan tak tersedia. Itu ada warning. Jadi dia ada warning di situ. Terus yang mendukung pengalaman berkendara yang baik lagi adalah dari bagian sistem multimedianya yang sudah saya bilang sebelumnya. Dia sudah memiliki Apple CarPlay dan juga Android Auto sebagai fitur yang sangat berguna di
jalanan Indonesia sekarang ya, terutama mobil yang nggak memiliki navigasi sistem dari mobilnya sendiri. Kita bisa gunain Google Maps, kita bisa gunain Waze atau peta dari Apple. Di posisi sekarang tanjakan dan berhenti, ini dia sudah memiliki Hill Start Assist, jadi dia bisa menahan rem 3 detik. Setelah itu baru kita injak gas dan mobil nggak akan menggelosor ke bawah. Jadi seperti itu, fitur safety-nya lumayan bagus. Dan juga bukan hanya Hill Start Assist, dia sudah dilengkapi dengan stability control, traction control, sistem safety seperti traction control seperti itu sudah menjadi standar di mobil ini. Ini juga adalah tipe yang tengah, bisa dibilang tipe ADS, bukan tipe yang paling tingginya. Itu memiliki beberapa sistem radar yang menjaga Anda ketika berada di jalur, misalnya di tol, itu sangat berguna. Dia bisa mengoreksi setir, dia bisa memberikan peringatan warning ketika kalian ingin pindah jalur tanpa menghidupkan sen. Jadi fitur-fitur seperti itu ada yang di tipe tertinggi. Dan untuk sistem otomatisnya juga dia menggunakan CVT yang bisa dibilang CVT-nya jika kita lihat reviewer di luar sana, CVT-nya juga cukup halus dan juga direct. Jadi nggak seperti CVT kebanyakan. Nah, ini untuk transmisi manualnya juga enak, karena yang saya rasain adalah koplingnya tuh enteng. Jadi untuk wanita ataupun kita sebagai pengguna kendaraannya juga merasa nyaman. Jadi nggak capek ketika macet ataupun berkendara yang jalannya itu nggak terlalu konstan lalu lintasnya. Ada beberapa yang saya keluhin di mobil ini. Yang pertama, mungkin kita nggak bisa nemuin rasa direct dari setirnya, karena memang setirnya ini menggunakan electric power steering, karena setirnya sangat enteng dan kalian nggak bisa menemukan setir yang direct. Untuk pengendaraan yang lebih sporty, mobil ini lebih mengedepankan kenyamanan dibandingkan sesuatu yang sporty. Yang kedua adalah dari posisi berkendara. Saya tingginya 170 cm dan pengaturan kursi joknya saya bisa bilang ini lengkap. Dia bisa ada head adjuster untuk tinggi rendah kursinya, terus maju mundur, reclining, itu menjadi standar. Tapi untuk pengaturan setirnya dia sayangnya cuma bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Jadi jangkauan tangan saya tuh agak sedikit jauh, kurang dekat ke badan rasanya. Dan kaki ini kalau misalnya tangan saya pas, kakinya agak sedikit ngelekuk di bagian bawah. Jadi agak kurang cocok untuk orang yang tingginya itu di atas 170 cm. Kalau kalian nggak masalah dengan hal tersebut juga nggak jadi masalah yang cukup berarti ya. Dan rasa feeling remnya khasnya mobil Daihatsu dan Toyota, dia responsif remnya. Jadi kita bisa ukur secara pas untuk remnya. Jadi karakter rem Toyota dan Daihatsu itu mirip-mirip. Jadi dia itu sedikit responsif dibandingkan rem-rem mobil lainnya. Selanjutnya kita bahas dari AC ya. AC ini saya nggak ada masalah sama sekali. Dia AC-nya dingin, hembusannya juga pas, desain AC-nya juga bagus dari desain dashboardnya. Tapi di sini AC-nya yang biasa terjadi di mobil Toyota dan Daihatsu juga, dia pengaturan arah semburannya kurang lengkap. Jadi cuma ada ke bagian depan. Jadi untuk ke kaki dan di fogger belakang maupun depan dia absen di sini. Jadi mestinya kedepannya mungkin di facelift ya, bisa ditambahin opsi tersebut untuk pengaturan arah semburan AC-nya. Untuk yang hal lainnya ini sudah sangat lengkap. Untuk climate controlnya, AC-nya dingin, khas Daihatsu dan Toyota juga, dan mobilnya nyaman. Bicara untuk visibilitas ke depan luas, kacanya juga cukup lebar. Jadi kalian memandang ke depan itu sangat baik, kanan dan kiri, blind spotnya juga minim, dan untuk kap mesinnya juga kelihatan. Jadi kalian nggak susah untuk mengukur panjang bonet mesinnya. Oke, sekarang kita coba radius putarnya. Nah, di sini saya akan putar balik di sini. Apakah bisa langsung sekali putar?
Oke, untuk jalan yang seperti ini agak sempit, jadi dia harus 2 kali putar, maju dan mundur. Tapi nggak terlalu besar radius putarnya, jadi cukup kecil, mudah untuk dipakai dalam kota. Kaca spion dan kanan dan kiri juga cukup besar, jadi nyaman untuk digunakan di dalam kota. Dan ini rasanya saya nggak seperti bawa mobil 1000 cc. Ini saya berasa bawa mobil yang cc-nya lebih besar daripada itu. Karena berkat turbo, efisiensi bahan bakar jadi lebih hemat, terus juga tenaganya memadai. Dipakai dalam kota juga sangat enak mobilnya. Dan di bagian setir ini kita bisa atur volume untuk sistem multimedianya, ganti track dan lain-lain sebagainya. Dan pengaturan basic seperti lainnya, kaca sudah di sisi driver sudah up and down, auto. Untuk speaker dia ada tweeter di bagian sini. Dan untuk dari segi kepraktisan, di bagian AC bawah sini dia ada cup holder untuk kalian taruh minuman di sini dan langsung menghadap ke AC. Jadi minuman kalian akan terjaga dinginnya di sini. Ini cukup praktikal mobilnya. Di sisi pintu ada 2 buah cup holder, door pocket kecil sama di kanan dan kiri. Dan di sini desainnya juga cukup bagus, cukup solid terlihat mobilnya. Karena ini adalah SUV. Di sini ada 1 buah armrest yang mendukung kenyamanan berkendara, jadi kalian bisa taruh tangan di sini. Dan ini juga konsolnya di bagian dalam bisa taruh berbagai macam penyimpanan yang bisa kalian simpan di sini. Rasa feel dari tuas transmisinya juga seperti mobil hatchback ya. Jadi tuasnya itu direct dan juga responsif. Jadi nggak selambat mobil-mobil biasanya untuk dari tuas transmisinya. Untuk masuk giginya itu enak. Itu sih intinya yang mau saya omongin adalah itu, masuk giginya enak. Ini di posisi gigi 2 dia juga nggak ajrut-ajrutan tenaganya juga masih enak. Di 3000 rpm ke atas tenaganya positif, turbonya masuk. Wah, remnya juga bagus. Ini belum yang tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi kalian akan merasa lebih aman menggunakan mobilnya dengan fitur-fitur radar dari mobilnya tersebut. Apalagi fitur tersebut seperti yang dimiliki tipe tertinggi ASA sangat berguna sekali ketika kalian berkendara di jalan tol yang kecepatannya itu konstan. Jadi sangat terjaga dari segi safety mobilnya. Untuk harganya ini di 200 jutaan. Ini salah satu mobil yang value for money terbaik sih untuk harga segitu. Karena kita nggak akan dapat lagi mobil yang punya fitur-fitur seperti ini di rentan harga seperti itu. Dan untuk pesaingnya juga belum menerapkan sistem-sistem radar canggih seperti itu di kelas compact SUV seperti ini. Untuk mendukung kenyamanan kalian, di sini disediain soket 2,1 ampere USB untuk charge gadget dan ada soket 12 volt di bagian sini. Dan untuk colok Apple CarPlay-nya di bagian head unit sini. Dan ini head unitnya overall saya sudah pernah coba Toyota Race, head unitnya itu berbeda dengan Daihatsu Rocky ini. Rocky ini lebih bagus, resolusinya lebih tajam, terus kelengkapan fiturnya juga lebih lengkap daripada yang Toyota Race. Race itu masih harus konekin ke Miracast untuk sambungin smartphone kalian ke head unitnya. Ini sudah lebih praktis, dia punya Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dari sisi peredaman suara, kita bahas peredaman suaranya ya standar peredaman suara di kelas mobil 200 jutaan.
Tapi bisa saya bilang ini juga yang terbaik untuk di kelasnya. Untuk di rentan harga tersebut, bukan di kelasnya. Untuk di rentan harga 200 jutaan, peredaman suaranya, isolasi dari luar itu cukup sangat baik di mobil ini. Suara-suara ya seperti mobil truk yang lewat, diesel yang berisik itu baru masuk. Tapi kalau suara motor yang masih kenal pot standar dan mobil-mobil yang standar lainnya, ini sangat bisa diredam dengan baik sih untuk dari sisi peredaman suara. Dan untuk mesin 3 silindernya ya nggak kerasa seperti mobil 3 silinder ketika dibawa jalan konstan seperti ini. Ketika idle awal saja sih yang terasa getaran 3 silindernya. Oke, mungkin dari 3 poin yang saya sampaikan tadi, mulai dari bagaimana rasa mesinnya, terus juga bagaimana suspensinya, bagaimana rasa berkendara overall dari mobil ini. Kesimpulannya, mobil ini memberikan driving experience yang bisa dibilang baru ya di kelasnya, karena di rentan harga 200 juta itu kalian nggak dapat fitur-fitur mobil seperti ini. Mobil compact, punya fitur canggih, dan enak untuk dipakai di dalam kota walaupun luar kota juga. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang lagi cari mobil compact sih, ini salah satu list pilihan kalian, Daihatsu Rocky. Untuk penggunaan di dalam kota, cewek maupun cowok, ini sangat nyaman dan juga punya beberapa fitur pendukung yang membuat kalian itu betah di dalam mobil. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Buat semuanya yang ingin lihat mobil ini, khususnya di daerah Palembang, bisa kunjungin dealer N-Car Daihatsu di Jalan Angkatan 45. Dan untuk kalian yang ingin pesan mobil ini atau tanya-tanya tentang mobil ini, harga dan lain sebagainya, bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching dan goodbye.